Audio Jungle.
tempat yang maha tinggi, Allah telah lahir melalui Yesus Kristus mengunjungi kami umat manusia yang berdosa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tengah pandemi ini Bapa, kami tetap sehat, kami tetap kuat karena Tuhan yang melindungi kami, karena Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau izinkan saat ini kami boleh mengadakan ibadah Natal secara online. Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan semata. Kami boleh sehat dalam beribadah, itu juga karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dalam keadaan kesederhanaan Tuhan, di tengah pandemi ini kami tidak boleh bertatap muka dalam beribadah, namun kami tetap mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua dan memberkati kami semua, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan dalam sukacita Natal. Dalam ibadah Natal yang sederhana ini Tuhan, kami mengucap syukur atas hadir-Mu di dunia ini Tuhan. Dan Engkau telah hadir di hati kami semua, tinggal dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu dalam saat seperti ini Tuhan, sebetulnya kami rindu untuk bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang sudah. Tetapi kami menyadari Tuhan, dalam kesederhanaan pun Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dan lahir di hati kami Tuhan, memberikan sukacita yang luar biasa. Ketika Engkau hadir di kandang Bethlehem Tuhan, dalam kesederhanaan Engkau mampu membuat seluruh dunia bersukacita. Dan saat ini pun kami merasa Tuhan, hati kami pun bersukacita. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Ya Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat beribadah dengan baik, karena itu pimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Begitu juga kakak-kakak yang melayani ibadah kami, semuanya Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, apa kabar? Halo adik-adik. Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Kak Desi. Ketemu lagi di Natal GBD Yesus Harapan Pasti bersama Kak Alto dan Kak Desi. Yeay. Apa kabar? Sehat selalu ya. Yeay. Kak, kita mau merayakan Natal. Kita mau nyanyi apa ya? Yang seru-seru Kak. Yang seru-seru. Oke, kita siap biar ya. semangat. Siap. Let's go. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru sama dunia. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru sama dunia. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami. Dia Yesus
sahabat kami yang menebus juru selamat dunia, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami yang menebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, Amin. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay! Tepuk tangan semuanya, adik-adik. Sukacita itu rasanya penuh sampai lepas Kak Alto. Terus si opo iki? Gak apa-apa, yang penting kita dapat sukacitanya Kak Desi. Natalku indah tahun ini meskipun di rumah. Betul, tetap tidak akan mengurangi nuansa Natal karena dimanapun kita berada, kalau Tuhan Yesus sudah memakai kita, semua yang akan kita lakukan pasti bisa. Amin. Big or small? Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan, aku bisa bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat Kita berharga. Bekerja,
sayang, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa Kaldo kita Tuhan bisa? Yesus. Bersama Tuhan Yesus. Kaldo, Ya Kak Desi? katanya tadi bilang bersama Tuhan aku bisa apa? Bisa Kak, misalnya contohnya waktu ulangan. Kayaknya nggak bisa dirasa-rasa, nggak bisa Kak. Aduh aku nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jawa. Joko nggak bisa semua sih. Oh iya ya, terus ngapain sekolah ya? Nah, Makanya sekolah. oh iya, pinter, mohon belajar. maaf. Nah, saya balik dulu Kak Desi. Terus. Nah, itu kalau bersama Tuhan, berdoa dan belajar, pasti bisa Kak Desi. Emang zaman-zaman dulu ada tak yang bersama Tuhan bisa? Oh, ada Kak Desi. Siapa contohnya? Banyak. Contohnya satu aja, jangan banyak-banyak. Kalau Oh, banyak yes. nanti datang ke gereja. Tak catat. Terus Oke. gimana? Contohnya Daud. Hmm. Daud melawan Goliat. Daudnya kecil Kak Desi, segini. Terus? Goliatnya segini. Wow, sama raksasa gitu ya? Dia ini karena Goliatnya itu bandel Kak Desi. Masa menghina Allah Israel. Ya Daud gak mau ta. Sikat, dilempar pakai pung gitu Kak Desi. Tebal. Berarti Tuhan bisa memakai kita? Bisa. Bisa memakai adik-adik? Oh, sangat bisa karena Tuhan bisa memilih semua orang tanpa terkecuali Kak Desi. Oh gitu. Oke. Kayaknya ada deh yang seperti ini. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia sanggup pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun apapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa.
Yesusku perkasa, berkuasa, Dia sanggup pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Kata banyak ya contoh-contohnya dalam Alkitab ya. Ada Abraham. Ada Abraham. Abraham itu taat kenapa? Dia taat karena dia percaya meskipun dia awalnya belum punya anak, Kak. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikannya anak. Sampai gitu. Dia punya anak yang namanya siapa ya Kak Desi? Siapa ya? Pernah kenalan kok Kak. Oh iya, di mana Kak? Kayaknya di PTC kali ya. Salah ya? Salah ya? Siapa namanya? Isa. Oh iya. Nah. Terus Yusuf itu kenapa kok tidak pernah menyerah? Karena meskipun dalam segala perkara dia pernah dimasukkan ke dalam sumur, pernah dituduh, pernah dipenjara, tapi dia tetap taat pada Tuhan dan berusaha kalau Tuhan itu pasti menolongnya, Kak Desi. Oh begitu ya. Kalau Kak Alto, kira-kira apa kesaksiannya ketika mengenal Tuhan Yesus yang paling keren? Yang paling keren ya Kak Desi ya. Kalau yang paling keren sih, ya ini ya, kalau Kak Alto rasakan kelahiran Tuhan Yesus ini menyelamatkan seluruh manusia Kak Desi. Karena hanya Tuhan Yesus kita saja yang bisa. Iya, kejadiannya aja luar biasa ya. Pakai Ibu Maria, belum menikah, aduh. Iya Kak Desi. Tidak dapat bayangkan. Saat ini Kak Desi merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan sudah lahir di dunia ini, harapan Kak Desi tahun ini, dia juga tetap lahir di hatinya Kak Alto, di hatinya Kak Desi, di hatinya adik-adik semuanya. Mari kita renungkan pujian ini. Haleluya Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu hadiah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu hadiah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita
agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan supaya kita senang terus, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kabar baik. Dia datang tidak dalam kemewahan, dia datang dalam rupa yang sangat sederhana. Bahkan ketika dia besar, Tuhan Yesus harus disiksa, Tuhan Yesus harus dihina, bahkan dia mati di kayu salib buat kita semua. Saat ini adalah saat yang tepat buat adik-adik lebih mengenal lagi siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita biarkan Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati kita, menjamah kita, melembutkan hati kita. Katakan, aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Haleluya. Karena kita yang menderita, benar Tuhan Yesus, karena kita Engkau datang ke dunia ini buat kami semua, agar dunia Engkau disalibkan untuk menebus dosa kami Tuhan, agar kami yang tidak mengenal kebaikan, agar kami yang tidak mengenal kebenaran boleh menerima keselamatan dari Engkau Tuhan. Karena Haleluya. yang menderita, Haleluya. karena kita disalibkan. Jamah kami saat ini Tuhan, agar dunia yang biarkan kami boleh mengerti arti Natal yang sesungguhnya dengan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau bertemu sama Tuhan saat ini. Dimanapun adik-adik berada, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Apapun kekecewaan adik-adik, apapun kesedihan adik-adik karena Natal ini adik-adik gak bisa ke gereja, gak bisa ketemu siapapun, tapi Tuhan tetap ada menemani kalian semua. Bersama papa, mama, Tuhan selalu ada. Rasakan damai Natal tahun ini. Rasakan Dia sedang menjamah engkau adik-adikku. Kami mengasihi engkau adik-adik. Haleluya Yesus. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Haleluya. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan
Tuhan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Adik-adik, saat ini yang berdoa untuk adik-adik nggak cuman Kak Alto, nggak cuman Kak Desi. Saat ini semua guru-guru sekolah minggu sedang berdoa untuk kalian. Kami guru-guru sekolah minggu merindukan kalian. Saat ini kami berdoa untuk kalian. Bapa yang baik, terima kasih bahwa Tuhan sudah lahir bagi kami semua. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kelahiran-Mu di dalam hati kami. Berikan damai-Mu Bapa, agar kami dapat menikmati Natal ini dengan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu, membuka hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Dengan penuh sukacita kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Gloria, muliakan Tuhan. Hei, oi, halo, namaku Aming. Senang bertemu dengan kalian. Tapi nih, aku mau cerita. Jadi selama hampir 9 bulan ini, aku itu ya kerjanya cuman bangun, terus sekolah online, terus ngerjakan tugas sampai capek. Tugas math, tugas bahasa Inggris, tugas bahasa Jawa. Aku padahal gak bisa bahasa Jawa. Terus kadang gitu ya sering disuruh-suruh, gak boleh main. Itu kan Kak Esther. Sini Kak Esther. Hai Aming. Halo Kak Esther. Ngapain sih dari tadi kok dari jauh Kak Esther dengar kamu ngomel aja? Iya Kak, aku bosen di rumah Kenapa terus, kok bosen? tugas terus. Oh kan, kumat enggak ini? Ya apa ya Kak ya, gini Ming, nih. dengerin. Apa? Semua ini dialami oleh semua orang loh. Bener Iya. nggak adik-adik IHP? Bener tadi Gak hanya adik. Aming doang, semua mengalami masa sulit ini. Nah, cuman kita punya 2 pilihan, Ming, Apa? menghadapi masa sulit ini. Mau Apa tahu itu? nggak? Mau tahu Kak? Yang pertama nih, ya kayak kamu tadi, ngomel, mengeluh, teriak-teriak, kayak kerasukan gitu ya tadi ya, Aming ya? Enggak ya? Maaf Kak. Nah, kalau yang kedua, mau tahu enggak? Mau, Sikap apa itu? apa yang harus kita lakukan Apa, menghadapi Kak? masa sulit ini? Nah, adik-adik yang ada di rumah, mau tahu enggak sikap kedua yang harus kita punyai saat kita menghadapi masa sulit? Mau kasih Mau? tahu Kak. Nah, yuk kita belajar ya kepada satu tokoh di Perjanjian Lama. Siapa kira-kira? Aming tahu enggak? Depannya Y. Iya. Coba, siapa Y? Yunus. Wah, bukan Yunus. Ada di rumah bisa tebak enggak? Satu tokoh Alkitab yang selalu menghadapi masa sulit, tapi dia mengambil sikap yang kedua ini. Aku tahu. Perjanjian lama ya Kak? Perjanjian Lama. Yudas.
Kok Yudas? Wah, ini perlu ditanyakan ini ke guru sekolah minggunya ini. Dengerin enggak kalau sekolah minggu ini Ya Amin ini? maaf kak. Siapa dulu kak? Aku pengen tahu siapa kak? Setelah Y itu ya, belakangnya tuh F. F. I F Lama, siapa Amin. ya kak? Sudah, Kak Esther jelasin aja. Namanya Yusuf. Oh Yusuf yang ceng yang biasa. Iya aku tahu Yusuf itu kok kak. ceng-ceng? Iya yang biasa gitaran di sekolah minggu itu kan. Yo tahu aku. Bukan Yusuf yang itu kan Yusufnya Kak Desi. Ini Yusufnya Bapak Yakub. Mau denger nggak kisahnya? Boleh. Gimana kak? Aku pengen tahu gimana ceritanya. Oke, ayo adik-adik sekolah minggu YHP kita saksikan sama-sama ya kisah Yusuf. Let's go. Wahai saudara-saudaraku, lihat itu adik kita Yusuf lagi datang ke sini. Tahu nggak? Aku amat iri padanya. Lihat itu, baju yang dipakainya bagus banget itu. Itu dari bapak kita itu. Benar kak? Itu memang bagus banget. Lihat kita, pakaian kita loh, jelek-jelek, nggak seperti dia. Betul. Bagaimana? Aku maunya dia itu tidak bisa pulang ke rumah lagi kak. Biar kita yang disayang sama bapak kita. Betul sekali. Apa yang akan kita rencanakan? Kalau aku maunya, dia itu kita singkirkan aja. Boleh. Bagaimana kalau kita jual aja? Oh jangan, nanti kalau ke sana, dia pasti akan bisa balik lagi. Kita bunuh aja dia. Jangan kak, jangan. Saya tidak setuju kalau dibunuh. Bagaimana kalau kita masukkan dalam sumur aja? Oh ide bagus itu. Oke, aku setuju dengan idemu. Mari kita laksanakan ide itu. Hai Yusuf, kamu kesini. Ada apa kak? Udah, jangan banyak omong. Udah, mari saudara, kita angkat dia. Kita masukkan dalam sumur. Kak, jangan kak, apa salahku? Sudah, jangan banyak omong. Ya Tuhan, aku udah berada dalam sumur ini. Sungguh gelap. Betapa tega saudara-saudaraku membuang aku di sini. Padahal aku udah berbuat baik pada mereka. Papa, sungguh aku merasa ketakutan dalam sini, gelap sekali. Tuhan, tolonglah aku. Aming. Ya kak. Tadi itu kita dengar kan, si Yusuf itu dimasukkan ke sumur sama kakak-kakaknya. Coba kalau Aming punya kakak, punya saudara, terus berbuat jahat sama Aming, bagaimana ya perasaan Aming ya? Ya paling aku nangis kak. Terus? Ya takut. Sumur lah dalam ya kak ya. Sumurnya gelap pastinya dan untungnya ini Yusuf ketika dimasukkan sumur gak ada airnya. Nah, kamu aja belum pernah masuk sumur kan? Iya aku belum. Yang kamu lakukan mandi air sumur mau, ya? Kak. Aku takut. Cuman mandi air sumur, kamu belum pernah dimasukkan ke sumur. Nggak Nah, mau, Kak, Yusuf nggak mau. malah dimasukkan ke dalam sumur. Wah, adik-adik, kalian tahu nggak kelanjutan kisah Yusuf setelah dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya? Wah, kalian hebat. Ya, betul. Yusuf dijual oleh kakaknya ke pedagang Midian dengan harga 20 shikal perak. Kemudian pedagang Midian ini menjual Yusuf kepada Potifar. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa Potifar itu? Wah, good. Kalian memang benar-benar memperhatikan ya. Potifar benar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Adik-adik, akhirnya Yusuf ini bekerja di rumah Potifar. Bayangkan, dia yang biasanya dimanja, akhirnya harus bekerja di rumah orang lain. Tapi Yusuf tidak mengeluh. Yusuf bekerja dengan rajin dan jujur, dan Tuhan menyertai pekerjaan Yusuf. Sehingga Potifar mempercayakan seluruh urusan rumahnya kepada Yusuf. Selain rajin dan jujur dalam bekerja, Yusuf ini mempunyai sikap yang manis, sikap yang baik, dan dia mempunyai wajah yang ganteng. Di Alkitab dikatakan Yusuf mempunyai paras yang elok, yang ganteng. Sampai-sampai istri Potifar menginginkan Yusuf. Dan suatu hari istri Potifar
mengajak Yusuf berbuat jahat. Nah, adik-adik, kalau Yusuf mau nih, Yusuf bisa melakukan itu. Kenapa? Karena nggak ada yang melihat. Tapi Yusuf mau taat kepada Tuhan. Dia tidak mau berbuat jahat dan dia menolak permintaan istri Potifar. Istri Potifar sangat marah ketika keinginannya ditolak oleh si Yusuf. Dan dia merencanakan hal yang jahat, hal yang gak baik kepada Yusuf. Bagaimana caranya? Wah, betul jawaban kalian. Istri Potifar memfitnah Yusuf dan dia menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang Yusuf kepada suaminya, yaitu kepada Pak Potifar. Dan apa yang terjadi? Wah, tentunya Pak Potifar menjadi marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tuhan, begitu banyak penderitaan dan kesulitan yang kualami. Dari aku dibuang ke sumur oleh saudara-saudaraku, sungguh mereka telah berbuat kejam kepadaku. Kemudian aku dijual lagi sama saudara-saudaraku. Dan sekarang ini aku difitnah. Padahal aku tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan itu. Sehingga aku dipenjara. Tapi Tuhan, walaupun aku menderita, aku masih mau taat padamu. Aku ingin tetap percaya dengan segala pertolonganmu. Tuhan, tolonglah aku. Ternyata Yusuf ini benar-benar disertai Tuhan. Walaupun dia di penjara, dia dipercaya oleh kepala penjara. Dan di penjara Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti Fir'aun. Suatu hari Yusuf ini menolong si juru minum. Dan Yusuf berpesan kepada juru minum agar memberitahu Fir'aun bahwa Yusuf itu tidak bersalah. Yusuf berharap agar temannya si juru minum itu ingat akan dia. Ingat kalau Yusuf pernah menolong dia. Namun ternyata si juru minum ini lupa. Dia lupa dan tidak ingat kepada Yusuf. Nah Ming, coba kamu bayangkan Ming. Kalau seandainya kamu itu seperti Yusuf yang punya teman dan temanmu itu sikapnya, sifatnya seperti si juru minum temannya Yusuf saat di penjara. Gimana coba? Yusuf udah nolongin dia, mengartikan mimpinya. Yusuf itu cuma minta tolong sama si juru minum. Nanti kalau ketemu si Raja Fir'aun itu, tolong ya ingat aku, ceritain masalahku. Padahal aku tidak bersalah, tapi aku harus sampai di penjara ini. Nah tapi apa yang terjadi Ming? Si juru minum itu lupa sama si Yusuf itu. Kalau kamu seperti itu, kamu udah nolong temenmu, tapi temenmu lupa sama kamu, gimana perasaan kamu Ming? Ya benernya aku pernah sih Kak mengalaminya. Oh gitu ya? Aku pernah dulu itu minjemin temenku uang 1.000. Terus? Aku pas itu gak bawa uang, terus dia gak mau minjemin aku lah ya. Aku sedih mangkel. Padahal cuma uang 1.000 ya Ming ya. 1.000. Nah, padahal tidak sesusah Yusuf ya. Yusuf dimasukin penjara, dilupain teman. Susah loh, ndak enak loh di penjara. Iya, Kamu iya. pernah ke penjara ndak? Belum Kak, takut Belum. aku Pengen? Kak. Enggak mau kamu. Oh, ndak ya, jangan sampai ya Ming ya. Jangan. Nah, yuk kita saksikan kelanjutannya kisahnya si Yusuf. Let's go. Coba kalian bayangkan kalau kalian jadi Yusuf, kalian sudah menolong teman kalian dan teman kalian lupa sama kalian. Wah, pasti marah ya, pasti sedih kan ya. Tapi Yusuf tidak berlarut-larut di dalam kesedihannya. Walaupun dalam kesulitan, Yusuf itu tetap setia dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, Yusuf tetap berada di dalam penjara dan temannya si juru minum itu kembali melayani Fir'aun. Sampai dengan waktu 2 tahun berlalu, Fir'aun ini tiba-tiba bermimpi. Dia tidak tahu apa arti mimpinya itu. Kemudian Fir'aun memanggil seluruh orang berpengetahuan, seluruh orang ahli di Mesir.
mereka dipanggil untuk mengartikan arti mimpinya Fir'aun. Tapi tidak ada satu pun yang berhasil mengartikan mimpinya Fir'aun. Hingga si juru minum ini tiba-tiba teringat, wah, aku dulu punya satu teman di penjara yang bisa mengartikan mimpi. Akhirnya dia datang ke Fir'aun dan mengatakan kalau di penjara dia punya seorang teman yang bisa mengartikan mimpi. Nah, singkat cerita, Yusuf dipanggil oleh Fir'aun. Dan Yusuf disertai Allah sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Dan mimpi Fir'aun menjadi kenyataan. Bahkan Yusuf memberikan jalan keluar untuk masalah yang akan dihadapi oleh bangsa Mesir. Fir'aun melihat Yusuf ini sangat pandai, sangat pintar. Dan oleh karena kepandaian Yusuf dan kemampuannya mengartikan mimpi, maka Fir'aun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Nah, Ming, kita sudah melihat, mendengar ceritanya Yusuf dari awal hingga akhir, di mana dia menghadapi kesulitan, diperlakukan jahat oleh saudaranya, dibuang ke sumur, dijual di usia 17 tahun. Bayangkan, kemudian dijadikan pelayannya di rumahnya Potifar. Yusuf tetap disertai Tuhan. Bahkan nih, istrinya Potifar mengajak Yusuf itu melakukan hal yang jahat. Tapi Ming, perhatikan, Yusuf ini tetap ingat sama Tuhan. Dia tetap melakukan kebenaran. Coba kalau Aming, misalnya nih, gak bisa ulangan, ditawari nyontek, kira-kira Aming mau enggak? Kalau aku dulu, iya. Oh, gitu ya. Tapi setelah aku mendengarkan cerita Yusuf ini gak mau, Kak. Janji aku gak mau, Kak. Kenapa? Iya, aku mau konsisten kayak Yusuf. Oh, good job. Memang sebagai anak Tuhan kita harus konsisten. Apa ya bahasa kerennya itu ya? Berintegritas. Wah, anak-anak. Waduh, gak tahu. Apa tuh ya, berat ya? Bingung. Adik-adik sekolah minggu, kita berintegritas itu sama dengan kita tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun keadaan kita sulit, meskipun kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang tidak good, yang gak baik. Nah, kita mau belajar seperti Yusuf. Dalam kesulitan apapun, Yusuf ini memilih sikap yang kedua. Percaya dan taat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu sudah merencanakan yang terbaik. Kalau Kak Esther lihat ini ya, ceritanya Yusuf ya. Kalau pepatah bahasa Indonesia tuh ini loh. Dulu waktu Kak Esther belajar itu ini loh. Sudah jatuh ditimpa tangga. Kamu ngerti nggak Ming artinya? Aku tahu. Apa? Dia naik tangga terus jatuh terus ketimpa tangga. Aduh, capek deh. Memang Aming ini bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa. Kamu bisa bahasa apa? Jangan-jangan bahasa kasih. Ya setidaknya kamu bahasa kasih bisa lah Aming. Oke? Iya, nah, iya Kak. adik-adik kita mau belajar ya seperti Yusuf. Yusuf dalam segala kesulitan dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat hasilnya. Di akhir penderitaannya Yusuf, Tuhan mereka-rekakan, membuat jalannya Yusuf itu hal yang sangat luar biasa. Dia dipercaya menjadi penguasa di Mesir, menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Itu bukan satu hal yang main-main. Nah, kalau di masa pandemik ini kita menghadapi kesulitan, sekolah biasanya kita nggak perlu lihat laptop, nggak perlu lihat handphone untuk Zoom misalnya ya. Nah, kita bisa ketemu teman-teman kita bisa ketemu guru-guru kita. Nah, ternyata ini sulit sekali. Nah, kita mau memilih sikap yang kedua. Ya, kita mau belajar bersukacita, bersyukur bahwa dalam segala kesulitan ada rencana Tuhan yang baik. Coba di masa pandemik ini, Aming punya banyak waktu kan dengan keluarga, betul enggak? Oh iya ya. Iya, kalau dulu setiap hari ketemu sama betul, kan? papa, mama. Seneng kan?
Senang. Dulu kalau sekolah offline bangun mesti pagi-pagi, cepet-cepetan pakai baju seragam. Berangkat butuh waktu. Sekarang enggak. Paling kalau telat bangun kucek-kucek, cuci muka, raup itu ya. Pakai baju atasan seragam sudah duduk. Mungkin bawahnya pakai sarung. Nah, enggak perlu pakai ini. Betul enggak? Itu Aming, Kak. Aming gitu. Kaiser tahu itu. Banyak ternyata ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lihat di masa pandemik ini. Kalau kita berfokus kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak membuat kita patah semangat. Nah, Ming, Ya. seperti firman Tuhan katakan di Yesaya ayat 6, pasalnya 60. Kaiser sampai lupa. Pasalnya 60 ayat yang pertama dan keempat. Aming bisa enggak? Hafal enggak? Ya. Ayo kita baca sama-sama ya Ming ya. Yuk, let's go. Oke, adik-adik Kak Esther bacakan ya. Ayat yang menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita bisa terus bangkit di masa pandemik yang sulit ini. Yesaya 60 ayatnya yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Amin. Nah, Ming, ketika kita mampu bersuka cita, ketika kita memilih sikap seperti Yusuf, kita pasti bisa bangkit dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Amin, amin. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita mau bersama-sama ya, bangkit dan menjadi terang karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari serukan haleluya. Terpuji, Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan. segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Di pandemik ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan merayakan Natal. Walaupun Natal yang kami rayakan saat ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan kembali. Belajar seperti Yusuf. Walaupun dalam menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah mengomel, tapi dia mengambil satu sikap percaya, taat kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan tidak menghilangkan sukacitanya
dalam segala kesulitan, Yusuf tetap memilih melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu, Yesus harapan pasti, agar adik-adik menghadapi masa sulit, tidak bisa bersekolah, mungkin sekolah harus lewat Zoom, online dan sebagainya. Mereka tetap memiliki semangat, mereka tetap bersukacita. Dengan sukacita Tuhan, mereka bisa bangkit dan menjadi terang. Tuhan yang akan memperlengkapi adik-adik sekolah minggu dengan hati yang terus semangat melakukan apa yang sudah Tuhan berikan. Biarlah adik-adik sekolah minggu YHP boleh tetap taat kepada Tuhan, memiliki ketekunan, beribadah, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan untuk berkat Natal tahun ini. Natal yang sungguh istimewa dan belum pernah terjadi. Kami bersyukur Tuhan terus memberi kami kesempatan bersukacita, menikmati damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kak Aldo, kita mau mengucapkan selamat Natal bersama. Iya, kita belum mengucapkan Natal semuanya ya. Ayo, Kak Aldo panggil satu guru sekolah minggu. Set, Kak Kiki. Tak pancingnya ke sini loh kamu Kak Kiki. Bilang apa ini Kak? Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oh iya. Natal, Oh Kak iya Kiki. iya. Di sini Kakak mau ngucapin selamat Natal buat adik-adik ya. Selamat Natal, Merry Christmas. Selanjutnya saya panggilkan Kak APK. Kak APK, Aprilia Kak. Selamat Natal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Lainnya ada lagi Kak. Lanjut. Tadi kan Kak Aprilia, sekarang Kak Lia. Halo, Kakak mau ucapin selamat Natal, selamat tahun baru buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya Kak Jesi mau panggil sing paling ganteng. Siapa? Se-YHP. Siapa? Kak Yusuf. Kak Yusuf. Selamat Natal. Oh iya, sebentar. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati buat adik-adik semuanya. Tetap sehat. Ingat pesan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya Kak Aldo siapa lagi? Siapa lagi ya? Kak Bita. Yeay. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Oke, sip. Selanjutnya Kak Jesi panggilkan. Ini yang biasa sibuk, riweh, ngurusin yang kucing kecil Kak. Apa itu Kak? Hah? Siapa? Kasih tahu dong. Siapa? Aja. Kak Tuti, silakan. Hai adik-adik, selamat Natal, selamat tahun baru, tetap sehat, tetap di rumah, dan taat sama orang tua. Sarang yuk. Sarang yuk, gitu ya. Love you. I love you. Oh salah ya Kak ya. Salah, Mohon maaf. I love you. Oke, selanjutnya yang sering kasih lagu baru Kak. Oh. Ayo, tahu gak? Kak Lisa. Kak Lisa, silakan. Hai adik-adik, selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat ya adik-adik. Yeay. Sudah ya Kak Desi ya? Oke, sudah selesai. Ya, terima kasih. Oh, apa? Siapa? Loh. Kan sudah selesai toh? Sudah selesai. Sudah selesai ya. Oke, kita panggilkan yang paling senior di tim sekolah minggu. Siapakah dia? Tepuk tangan dulu. Tantemin.
adik-adik. Tante ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat Natal semuanya.